Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 5 Februari 2021, pekan keempat masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santa Agatha, seorang perawan dan martir. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 13 ayat 1-8, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 6 ayat 14-29. Peringatan Santa Agatha, seorang perawan dan martir. Dan kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan dua hal penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, peringatan Santa Agatha, perawan dan martir. Dan bacaan liturgi secara khusus bacaan Injil mengungkapkan arogansi sebuah atau orang-orang yang memiliki jabatan dan kuasa. Bagaimana tidak? Riwayat hidup Santa Agatha mengungkapkan kebenaran itu. Penderitaan Santa Agatha berawal dari pada masa pemerintahan Kaisar Decius. Ada seorang pegawai tinggi kerajaan Romawi yang bernama Quintianus. Dia hendak memperistri Agatha, tetapi Agatha menolaknya. Mengapa Agatha menolak? Karena Agatha memang sudah mengungkapkan ikrarnya untuk mempersembahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Ia mempersembahkan kemurniannya, kesuciannya hanya untuk Tuhan. Karena itu, ketika mendapat lamaran dari Quintianus, salah seorang pegawai tinggi dalam kerajaan Romawi, dia menolaknya. Karena itu, Agatha ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sana dia dianiaya. Diceritakan lebih lanjut, dia akan dinodai di dalam penjara. Tapi Agatha tetap berpegang pada ikrar setianya. Dia mau mempersembahkan dirinya secara utuh, dalam kesuciannya, dalam kemurniannya, hanya untuk Tuhan saja. Karena itu, dia pada akhirnya dibunuh. Bukankah ini adalah tindakan, aksi, kesewenang-wenangan pihak yang punya jabatan dan kuasa? Cerita yang sama juga kita tahu dari bacaan Injil hari ini. Herodes pernah mendengar tentang Yesus, betapa luar biasanya Yesus. Di sisi lain, Herodes juga punya pengalaman yang menarik, yang tidak akan pernah dia lupakan, berhadapan dengan Yohanes Pembaptis. Herodes tahu Yohanes Pembaptislah yang menegur dia dengan keras atas tindakannya mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus, sebagai istrinya. Herodes memang tidak diceritakan dalam kitab suci dalam bacaan Injil hari ini sebagai pihak yang sakit hati atas teguran Yohanes Pembaptis. Tetapi Herodiaslah, istri Filipuslah, yang sakit hati atas teguran keras yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis terhadap Herodes. Kebencian itu mendorong Herodias menyimpan dendam untuk menghabisi Yohanes Pembaptis. Saatnya tiba
pada peristiwa hari ulang tahun Herodes, putri Herodias menari, dan dia menyukakan hati Herodes dan para tamu yang hadir saat itu, sampai-sampai Herodes bersumpah akan memberikan sebagian dari kerajaannya, akan memberikan apa saja yang diminta oleh putri Herodias yang sangat menarik dalam penampilannya, dalam tariannya. Akhirnya, ternyata yang diminta oleh putri Herodias setelah mendapat bisikan dari ibunya, Herodias, yakni kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya Herodes, sebagai pejabat, orang yang berkuasa, menyuruh orang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Bukankah ini juga adalah tindakan kesewenang-wenangan pejabat? Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita lihat kehidupan kita dewasa ini, akhir-akhir ini, memang kita harus realistis. Tidak semua orang yang punya jabatan dan kuasa bertindak arogan. Ada begitu banyak juga para penguasa, mereka yang punya jabatan dan kuasa, bersikap sangat baik. Kalau dilihat dari kacamata mengikuti Yesus, tindakan tutur kata mereka sangat Kristiani. Walaupun harus diakui, ada juga orang-orang yang menggunakan jabatan dan kuasa untuk bertindak semena-mena. Bahkan bertindak semena-mena tidak saja para pejabat yang punya kuasa, tapi ada juga orang-orang biasa yang merasa diri hebat, yang merasa diri punya kuasa. Karena apa? Karena ada backing orang yang punya kuasa di belakang mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, kita tentu tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Apa yang terjadi pada zaman dahulu kala, kita tidak inginkan terjadi pada saat ini, di mana orang menggunakan jabatan dan kuasa untuk bertindak semena-mena, termasuk membunuh orang. Oleh karena itu, bacaan yang pertama hari ini, penulis surat kepada orang Ibrani mengajak kita untuk mendoakan dan untuk membangun kasih persaudaraan dalam sebuah persekutuan. Karena hemat saya, ketika ada kasih persaudaraan dalam sebuah hidup bersama, dalam sebuah persekutuan, maka orang tidak akan pernah bertindak sewenang-wenang. Orang yang punya jabatan melihat jabatan sebagai kesempatan untuk melayani, untuk melakukan hal yang baik untuk orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Dalam kasih persaudaraan yang kental, yang baik, yang ada cumalah saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni bila ada salah, saling meneguhkan, saling menguatkan dalam kebersamaan hidup. Saudari dan saudara terkasih, rupanya kita harus terus berdoa. Berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama untuk mereka yang diberi kewenangan untuk memimpin kita, supaya mereka menggunakan kekuasaan dan jabatannya bukan untuk bertindak sewenang-wenang, tapi untuk melayani, untuk mengabdi demi kesejahteraan bersama, demi bono komune. Semoga kita atas cara tertentu juga jangan pernah menggunakan kuasa dan jabatan kita untuk menindas orang, tetapi anggaplah itu sebagai kesempatan, peluang melalui jabatan kita, kalau ada kesempatan untuk mengabdi Allah melalui sesama kita. Tuhan memberkati.